Tiba-tiba pintu balon terbuka lebar dengan suara keras. Dua orang polisi berpakaian seragam masuk dengan langkah cepat, membuat seluruh tamu undangan membeku di tempat mereka. "Ada laporan keributan dan kegiatan tidak senonoh di sini," teriak salah satu polisi sambil menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Saat itu Andi masih berlutut di depan Rea, tangan kanannya memegang kotak cincin kecil berwarna hitam mengkilap, berlian di dalamnya berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Rea berdiri tegak dengan mata melebar, tangannya menutup mulut karena terkejut. Seluruh aula yang dipenuhi sekitar 100 tamu, teman kantor, kerabat dekat, dan beberapa rekan kerja, tiba-tiba meledak dalam tawa yang tak tertahankan. Suara ketawa bergema, ada yang bertepuk tangan, ada yang menggelengkan kepala sambil tertawa terbahak-bahak. Polisi yang tadinya tegang langsung bingung, wajah mereka memerah ketika seorang tamu berteriak, "Pak, ini lamaran." Lamaran dua pria. Andi merasakan jantungnya berdegup kencang, campuran antara malu, lega, dan kebahagiaan yang aneh. 2 tahun ia menyimpan rahasia ini, 2 tahun ia hidup dalam bayang-bayang ketakutan di Jakarta yang sibuk ini. Ia lahir di Surabaya dari keluarga Jawa yang taat. Ayahnya seorang pensiunan pegawai negeri yang masih menganggap pernikahan harus antara pria dan wanita demi meneruskan garis keturunan. Ibu Andi selalu berdoa setiap malam agar anak semata wayangnya kembali ke jalan yang benar. Tapi malam ini di balom Hotel Grand Indonesia yang mewah, Andi memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Ia memilih Rea, pria yang mengajarinya bahwa mencintai sesama jenis bukanlah dosa, melainkan anugerah yang harus dirayakan. Rea menarik Andi berdiri pelan, memeluknya erat di depan semua orang. "Kamu gila, tapi aku cinta kamu," bisik Rea di telinga Andi. Tawa masih bergema, tapi kini ada tepuk tangan yang tulus dari teman-teman mereka yang sudah tahu rahasia ini sejak lama. Polisi akhirnya mengerti, salah satu dari mereka menggaruk kepala sambil tersenyum kikuk. "Maya, Pak. Laporan bilang ada keributan besar, katanya ada yang teriak-teriak soal cinta terlarang. Kami kira." "Ya sudahlah, selamat ya." Mereka mundur perlahan, meninggalkan aula yang kini penuh dengan suasana pesta yang lebih hidup. Malam itu berlanjut dengan musik pelan, hidangan prasmanan khas Indonesia, rendang, sate, dan es campur yang dingin. Andi dan Rea berjalan mengelilingi tamu, menerima ucapan selamat yang campur aduk. Ada yang benar-benar bahagia, ada yang tersenyum kaku. Bibi Andi dari Surabaya yang datang khusus, memegang tangan keponakannya dengan air mata berlinang. "Kamu yakin, Nak? Dunia ini belum siap." Andi hanya tersenyum, tapi dalam hati ia tahu perjalanan baru saja dimulai. Keesokan paginya, di apartemen kecil mereka di kawasan Kemang, Andi terbangun dengan Rea yang masih tidur di sampingnya. Cahaya matahari pagi menyusup melalui tirai tipis. Andi mengingat kembali bagaimana mereka bertemu 2 tahun lalu di acara launching produk perusahaan tempat Andi bekerja sebagai marketing manager. Rea, arsitek relance yang ditugaskan mendesain bot, langsung membuat Andi terpesona dengan senyumnya yang tenang dan cara bicaranya yang penuh perhatian. Awalnya hanya obrolan kerja, lalu kopi malam, lalu rahasia yang mereka jaga rapat-rapat. Di Jakarta yang ramai ini, mencintai sesama jenis seperti mereka berarti belajar hidup dengan pandangan mata orang lain, bisikan di belakang punggung, dan doa-doa keluarga yang tak pernah berhenti. Tapi hari ini, setelah kejadian semalam, Andi merasa lebih ringan. Ia membuka ponsel, melihat puluhan pesan dari keluarga besar. Ada yang mendukung, ada yang bertanya kapan nikah beneran. Andi meletakkan ponselnya, memandang Rea yang mulai terbangun. "Kita akan hadapi semuanya bersama," kata Andi pelan. Rea mengangguk, mencium kening Andi. Namun di balik senyum itu, Andi tahu ada badai yang akan datang dari Surabaya. Seminggu setelah lamaran yang viral itu, Andi kembali ke kantor di kawasan Sudirman dengan hati yang campur aduk. Berita tentang selamaran dua pria di Grand Indonesia sudah menyebar di grup keluarga WhatsApp dan bahkan di media sosial kantor.
Beberapa rekan kerja memeluknya, memberi selamat, tapi ada juga yang menatapnya dengan pandangan aneh. Bos Andi, Pak Budi, memanggilnya ke ruangan. Andi, kamu tahu perusahaan kita cukup konservatif. Klien kami banyak dari kalangan agama. Saya tidak melarang kamu bahagia, tapi tolong jaga image perusahaan. Andi mengangguk, tapi dalam hati ia merasa seperti sedang diadili. Rea, di sisi lain, sedang sibuk dengan proyek desain rumah di Bali. Ia menelepon Andi setiap malam, menceritakan bagaimana kliennya di sana lebih terbuka, bagaimana udara pantai membuatnya berpikir tentang masa depan mereka berdua jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Kita bisa pindah ke sana suatu hari, kata Rea. Andi tersenyum, tapi ia tahu ibunya di Surabaya sedang menunggu kedatangannya akhir pekan ini. Perjalanan kereta api dari Jakarta ke Surabaya terasa panjang. Andi duduk sendirian, memandang sawah-sawah hijau yang berganti-ganti dengan gedung-gedung kota. Ia ingat masa kecilnya, ketika ia selalu merasa berbeda. Di sekolah dasar, ia lebih suka bermain dengan anak perempuan, tapi ayahnya memaksa ikut les sepak bola. Laki-laki harus kuat, kata ayahnya dulu. Kini, di usia 32 tahun, Andi sudah lelah berpura-pura. Sampai di rumah orang tua di kawasan Darmo, ibu Andi langsung memeluknya erat. Kamu kurusan, nak. Makan dulu. Meja makan penuh dengan masakan kesukaan Andi, ayam goreng, sayur lodeh, dan sambal terasi. Ayahnya duduk di ujung meja, membaca koran tanpa banyak bicara. Setelah makan malam, saat ibu pergi ke dapur, ayah Andi akhirnya bicara. Kamu tahu ini salah, kan? Allah tidak meridhoi. Kata-kata itu seperti pisau. Andi merasa napasnya sesak. Ia mencoba menjelaskan bahwa cintanya pada Rea murni, bahwa mereka saling melengkapi, tapi ayahnya hanya menggeleng. Kamu bikin malu keluarga besar. Bibi-bibi sudah bertanya-tanya. Malam itu Andi tidur di kamar lamanya, dindingnya masih penuh poster bola dan foto keluarga. Ia menangis pelan, merasa seperti anak kecil lagi. Pagi harinya, ibunya menunjukkan foto seorang gadis tetangga. Dia baik, cantik, dan dari keluarga baik-baik. Pikirkanlah, nak. Andi tidak menjawab, hanya memeluk ibunya dan berjanji akan memikirkan semuanya. Di perjalanan pulang ke Jakarta, ia menelepon Rea, suaranya bergetar. Aku takut kehilangan mereka. Rea diam sejenak, lalu berkata, kamu tidak akan kehilangan aku. Itu yang terpenting. Kembali di Jakarta, tekanan di kantor semakin terasa. Seorang rekan senior, Pak Tony, yang dulu dekat dengan Andi, mulai menjauh. Kamu bikin aku sulit, Din, klien dari Aceh batal kontrak setelah lihat berita itu. Andi merasa dunia kerjanya runtuh. Ia pulang ke apartemen dengan hati berat, tapi Rea sudah menunggu dengan masakan sederhana, nasi goreng spesial. Mereka duduk di balkon, memandang lampu-lampu kota. Kita bisa cari kerja baru, kata Rea. Aku ada tawaran di Denpasar. Andi mengangguk, tapi ia tahu keputusan besar ini berarti meninggalkan segala yang ia bangun selama 10 tahun di ibu kota. 2 bulan berlalu, dan ketegangan keluarga mencapai puncak ketika Andi memutuskan membawa Rea ke Surabaya untuk bertemu orang tua. Rumah besar di Darmo terasa lebih sempit saat Rea duduk di ruang tamu dengan senyum gugup. Ibu Andi menyajikan teh manis dan kue lapis, tapi ayahnya duduk diam dengan wajah tegang. Jadi kamu yang merusak anak saya, kata ayah Andi tiba-tiba. Rea terkejut, tapi ia menjawab dengan tenang, saya mencintai Andi, Pak. Saya tidak merusak siapapun. Obrolan berubah menjadi perdebatan panas. Ayah Andi mengutip ayat-ayat, ibunya menangis di sudut ruangan. Andi merasa terjebak di antara dua dunia. Ia bangkit, memegang tangan Rea. Kami tidak meminta restu malam ini. Kami hanya ingin kalian tahu kami serius. Mereka meninggalkan rumah itu dengan hati hancur. Di kereta pulang, Rea memeluk Andi yang menangis. Kita akan buat keluarga kita sendiri.
Di Jakarta, berita pertemuan itu bocor ke grup keluarga. Bibi Andi menelepon marah, "Kamu bikin ibu sakit." Andi merasa bersalah, tapi Rea mengajaknya ke pantai Ancol pada akhir pekan, duduk di pasir sambil memandang laut. "Ingat saat kita pertama kali jalan malam di sini? Kamu takut ada yang melihat kita pegangan tangan." Andi tersenyum mengingatnya. Momen kecil itu mengingatkannya mengapa ia jatuh cinta pada Rea, karena Rea selalu melihat sisi indah di tengah kegelapan. Namun, krisis baru datang ketika Pak Tony di kantor mengadakan rapat mendadak. Perusahaan mendapat keluhan dari klien besar. Mereka tidak nyaman dengan gaya hidup kamu, Andi. Andi diminta cuti tanpa gaji selama 3 bulan. Malam itu, di apartemen, Andi memecahkan gelas di dapur karena marah. Rea membersihkan pecahan kaca sambil berkata, "Ini kesempatan kita mulai baru di Bali. Aku sudah terima proyek besar di sana." Andi ragu, tapi melihat mata Rea yang penuh harapan, ia mengangguk. Persiapan pindah dimulai. Mereka menjual barang-barang, mengemas kenangan. Andi menelepon ibunya sekali lagi, suara ibunya lemah. "Pulanglah, Nak. Kita bicara baik-baik." Andi menolak dengan lembut. "Aku bahagia di sini, Bu." Saat pesawat lepas landas dari Soekarno-Hatta menuju Denpasar, Andi memegang tangan Rea erat. "Kita mulai babak baru." Di Bali, udara segar dan pemandangan sawah hijau membuat hati Andi sedikit lebih ringan. Mereka menyewa rumah kecil di Ubud, dikelilingi pohon-pohon kelapa. Rea sibuk dengan proyek desain ILA untuk turis asing, sementara Andi mulai relance sebagai konsultan marketing online. Kehidupan mereka tenang, tapi bayang-bayang Surabaya masih ada. Ibu Andi sering mengirim pesan video, menunjukkan oto-oto keluarga besar yang berkumpul tanpa dia. "Kamu kangen kan, Nak?" Suatu hari, Andi menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara Pak Tony terdengar. "Andi, Maya. Aku yang bocorkan berita lamaran ke klien. Aku takut perusahaan rugi." Andi terdiam, merasa dikhianati oleh orang yang dulu ia anggap mentor. Malam itu ia marah besar pada Rea. "Semua karena aku membawa kamu ke acara itu." Rea diam, lalu memeluknya. "Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita bisa mengendalikan kita sendiri." Konflik itu membuat Andi merenung dalam-dalam. Ia mulai menulis jurnal setiap malam, menceritakan perasaannya, rasa bersalah, rasa bangga, rasa takut. Rea menemani dengan sabar, kadang mengajak jalan ke pantai Kuta saat matahari terbenam. Di sana, mereka melihat pasangan-pasangan lain, baik hetero maupun sesama jenis, hidup damai. "Indonesia ini besar," kata Rea. "Ada tempat untuk kita." Tapi ujian terberat datang ketika ayah Andi sakit keras. Andi terbang pulang sendirian ke Surabaya. Di rumah sakit, ayahnya terbaring lemah. "Makan ayah, Nak," kata ayahnya dengan suara serak. "Aku takut kehilangan kamu." Air mata Andi jatuh. Untuk pertama kalinya, ayahnya memeluknya erat. Ibu Andi ikut menangis. "Pulanglah ke kami, tapi kalau kamu bahagia di sana, kami ikhlas." Andi kembali ke Bali dengan hati yang lebih damai. Ia menceritakan semuanya pada Rea. Mereka mulai menerima. Rea tersenyum, "Kita menang, sayang." Setahun berlalu di Bali. Andi dan Rea membangun kehidupan baru. Andi sukses dengan bisnis konsultan kecilnya, Rea mendapatkan penghargaan desain arsitektur lokal. Mereka bergabung dengan komunitas kecil teman-teman sesama yang saling mendukung, mengadakan acara sederhana seperti piknik di sawah atau diskusi buku. Andi merasa tumbuh, ia tidak lagi malu dengan dirinya. Ia bahkan mulai berbicara di acara kecil tentang penerimaan diri. Namun suatu malam, Rea sakit parah. Demam tinggi, batuk tak berhenti. Dokter di Denpasar mendiagnosis infeksi paru-paru yang serius. Andi panik, menjaga Rea siang malam di rumah sakit.
Jangan tinggalkan aku, bisik Andi sambil memegang tangan Rea yang lemah. Rea tersenyum lemah. Aku akan kuat untuk kita. Selama masa pemulihan, Andi merenung tentang pengorbanan. Ia rela meninggalkan segalanya demi Rea. Ketika Rea sembuh, mereka duduk di teras rumah, memandang bintang-bintang. Kamu sudah mengorbankan banyak, kata Rea. Sekarang giliran aku. Rea mengusulkan mereka menikah secara simbolis di pantai, dengan teman-teman saja, tanpa dokumen resmi. Andi setuju. Persiapan pernikahan kecil itu membuat Andi semakin yakin. Ia menelepon ibunya, mengundang orang tua datang. Kami tidak bisa resmi, Bu, tapi kami ingin kalian ada. Ibu Andi diam lama, lalu berkata, kami akan datang, Nak. Hari pernikahan simbolis tiba di pantai Sanur yang indah. Hanya 50 tamu, teman dekat dari Jakarta dan Bali, plus orang tua Andi yang datang dengan wajah penuh haru. Rea berdiri di bawah kanopi bunga, Andi berjalan mendekat dengan setelan putih sederhana. Mereka bertukar cincin yang sama seperti malam lamaran dulu, kali ini tanpa polisi, tanpa tawa salah paham, hanya air mata bahagia. Ayah Andi bahkan memberikan restu singkat, jaga anakku baik-baik. Malam itu, di bawah bintang-bintang, Andi dan Rea menari pelan. Kita sudah sampai, bisik Andi. Rea mengangguk. Dan perjalanan masih panjang, tapi kita bersama. Mereka hidup bahagia di Bali, sesekali berkunjung ke Surabaya. Andi belajar bahwa identitasnya bukanlah beban, melainkan kekuatan. Rea mengajarinya bahwa cinta sejati butuh keberanian setiap hari. Keluarga besar perlahan mulai menerima, meski masih ada bisikan di sana-sini. Di Indonesia yang luas ini, mereka menemukan ruang kecil untuk bernapas. Apakah keberanian mencintai sesama jenis selalu layak diperjuangkan meski harus menghadapi penolakan masyarakat? Benar atau salah?